Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar melakukan desain pelat yang akan dilakukan secara manual menggunakan Excel tapi mengambil gaya dalamnya dari Tabs. Untuk file Excel-nya bisa di-download di link di deskripsi ya. Jadi ini untuk perhitungannya. Pertama untuk desain tulangan lentur, itu tulangan longitudinal, itu mirip sebenarnya sama balok. Jadi untuk perhitungannya di mana ASFY dikali lengan momen, seperti itu, untuk kapasitas momennya. Tapi yang beda adalah untuk balok itu kan tulang longitudinal hanya satu arah ya, sepanjang balok aja. Nah, kalau pelat itu beda. Itu ada yang namanya sumbu satu dan sumbu dua. Jadi kalau kita lihat, ini umumnya seperti ini ya. Jadi tulangan pelat itu ada tulangan atas dan tulangan bawah, itunya sama kayak balok, tapi dia ada tulangan yang ke arah X gitu ya, dan yang ke arah Y. Baik itu tulangan atas maupun tulangan bawah. Nah, untuk sumbunya sendiri sebenarnya dia bukan pakai X dan Y ya. Jadi kalau X, Y, Z itu kita sebut sebagai sumbu global. Nah, sedangkan tiap elemen masing-masing itu punya sumbu lagi masing-masing. Namanya sumbu lokal. Nah, bisa dilihatnya di sini ya, ada set display options, kemudian ada object assignments. Nah, untuk shell itu ada local axis di sini, dan frame juga sebenarnya ada ya, local axis di sini. Nah, untuk yang shell kita mau desain plat, jadi kita lihat yang local axis plat. Nah, bisa dilihat di sini, di semua pelat dan dinding geser akan muncul arah sumbunya ya. Sini ada merah, hijau, dan biru. Red, green, blue. Nah, kita bisa lihat di lantai 10. Nah, di sini platnya itu ada merahnya ke kanan, hijaunya ke atas. Nah, apa artinya? Sini ya, jadi red, green, blue itu urutan untuk sumbu satu 2 3. Berarti ini sumbu satunya kebetulan sama dengan sumbu X. Dan sumbu Y-nya itu sama dengan sumbu 2. Nah, ini defaultnya dari ITABS ya. Jadi kalau kita nggak muter-muterin arah sumbunya, itu defaultnya akan seperti itu untuk pelat. Nah, kemudian bagaimana untuk tulangannya? Bagaimana hubungan antara momen sumbu satu, momen sumbu dua, lalu ada tulangan sumbu satu, tulangan sumbu dua, itu maksudnya seperti apa? Nah, sebenarnya bisa langsung kita lihat di diagram momennya aja ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, misal kita mau ambil buat salah satu kombinasi beban gitu, kita lihat M11, jadi momen sumbu satu gitu ya. Nah, dia distribusinya seperti ini. Jadi yang merah ini momen negatif, yang biru ini positif ya. Hijau itu cenderung ikut ke nol. Nah di sini ya di bawah. Jadi ini momen negatif, momen positif, momen negatif, momen positif, negatif, positif. Jadi seperti balok juga kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang balok, kita lihat di sini ya, balok merah negatif, kuning positif. Jadi negatif, positif, negatif, positif. Jadi untuk yang momen sumbu satu itu sama dengan balok yang arahnya ke X. Artinya tulangannya ke arah X, gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya momen yang sumbu dua, dia atas bawah ya. Jadi negatif, positifnya dari atas ke bawah gitu. Sama seperti balok yang atas bawah juga. Negatif, positif, negatif, positif kayak gitu. Nah, artinya untuk sumbu satu itu tulangannya arah X. Jadi untuk momen sumbu satu ditahan oleh tulangan arah X. Sedangkan yang untuk momen sumbu dua itu ditahan oleh tulangan arah Y. Jadi pertama untuk panjang plat. Nah, untuk panjang plat ini sebenarnya kita sering ada miskonsepsi ya. Jadi kalau misalnya ada pelat seperti ini 4 kali 5 gampang aja ya. Jadi yang arah sumbu satunya 4.000, yang sumbu duanya 5.000. Kemudian telat bal platnya kita pakai 20. Nah, bagaimana kalau ada balok anak? Misal ada balok anak sini gitu ya. Apakah dia jadi 4.000 dan 2.500? Tidak ya. Jadi panjang pelat itu dari balok induk ke balok induk. Jadi dari kolom, dari jalur kolom ke jalur kolom. Balok anak itu tidak berfungsi untuk membagi panjang pelat. Dia fungsinya adalah mengurangi endutan dan momen pada pelat. Lalu selanjutnya untuk diameter tulangannya kita pakai 10 aja, selimut bersihnya untuk pelat minimum 20. Tapi kita bisa pakai 25 atau 20 gitu ya. Saya ini kita 20 aja. Buat tekan betonnya misalnya eh, kita pakai 25, lalu kuat leleh tulangannya 420. Biasa dipakai ya.
Lalu untuk gaya dalamnya. Nah, jadi di sini ada M max, M min, M11 max maksudnya apa? Nah, ini kita bagi ke gambar ini ya, yang ada dari dokumentasi ITEPS-nya. Jadi ada M11 itu momen yang tadi sumbu 1, M22 momen sumbu 2. Tapi sebenarnya ini agak ini ya. Jadi momen 11 itu kita harus bikinnya M11 itu momen yang nanti tulangannya arah sumbu 1 seperti itu. Jadi bukan momen putaran terhadap sumbu 1. PM12 berarti momen pada sumbu 1 akibat beban sumbu 2. Begitu pula sebaliknya M21 momen pada sumbu 2 akibat beban sumbu 1. Lalu M max, M min ini adalah penjumlahan. Misalnya M max, M11 tambah M12 dikali cos atau sin dari sudutnya. Lalu M22 tambah M12 berapa? Nah, yang lebih besar disebut M max, yang lebih kecil disebut M min. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Jadi dia pakai ini form load sets ya. Yang lantai, SID 1,5, live 4,79. Kita klik platnya, display show table. Nah, untuk kombinasi bebannya, kita cukup ambil yang gravitasi aja. Di sini ambil dua, misal ini yang satu itu 1,4 D load tambah 1,4 SIDL. Kalau yang 21, 1,2 DL tambah 1,2 SIDL tambah 1,6 LL. Jadi yang penting dia bisa nahan gravitasi. Nanti emang ada lagi yang terpisah, itu namanya desain diafragma. Jadi untuk sekarang kita desain yang gravitasi dulu. Untuk yang desain diafragma akan ada di video terpisah. Oke, lalu kita ambil elemen output, area output, ambil yang ini ya, area shells, elemen forces. Oke, untuk sekarang kita ambil langsung yang diminta aja. Pertama, Mmax akibat M11. Jadi kita M11 sort paling besar, jadi ini untuk tulangan positif ya tentunya, tulangan bawah. Ini ambil Mmax karena dia punya indikator 1. Paste di sini, lalu M11 min, kita ambil yang M min-nya, kemudian M22 max, 6,58, nanti kita ambil yang ini ya, 6,57. Nah, dia lebih dekat. Jadi kalau yang 8,044 ini punyanya 8032, punyanya M11. 6,57 ini punyanya M22. Di sini lalu ada M min. M22 min, M di sini. Kemudian ada VU. Untuk VU-nya kita langsung ambil Vmax saja ya. Oke, kemudian itu untuk momennya. Jadi untuk yang M11 max berarti untuk tulangan bawah arah X ya. Ini tulangan atas arah X, tulangan bawah arah Y, tulangan atas arah Y. Untuk spasinya, jadi kita pertama biasanya mulai aja dari yang paling renggang ya, dari spasi maksimum. 240 sudah oke. Ya udah, sebenarnya bisa aja 240 tapi kita pakai 200 lagi karena nggak umum. Itu ini juga kita coba 240, nggak masuk, 200 nggak masuk, 150 masuk, oke kita pakai 150. Sini juga 240 masuk, berarti kita pakai 200. Ini 240 nggak masuk, 200 nggak masuk, 150 masuk. Oke. Nah, jadi kita udah tahu tadi dari diagram momen ya, kita bisa lihat lagi di sini salah akibat sesuatu gitu ya. Nah, negatif, positif, negatif, positif. Berarti kan kita masang tulangannya itu, kalau kita bikin gambar potongannya, ini platnya gitu ya. Jadi ini tulangan negatif, tulangan positif, tulangan negatif. Nah, tapi bagaimana untuk yang selain itu gitu? Yang saya kasih warna merah. Jadi tulangan positif di tumpuan, tulangan negatif di lapangan, tulangan positif di tumpuan lagi karena nilainya nol ya. Maksudnya karena ketika kita lihat di sini di tumpuan itu hanya ada momen negatif, di momen positifnya nol. Jadi di sini kebutuhannya nol, tapi itu saja kebutuhan tulangannya jadinya tetap tidak nol karena ada yang dinamakan tulangan minimum. Nah, jadi untuk yang seperti itu ada di bagian bawah ini ada tulangan minimum ya. Untuk tumpuan bawah dan lapangan atas. Kita ambil ya langsung 240 atau 200 saja. Seperti itu. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Untuk tulangan atas yang arah Y dan X sama 150 ininya ya, tumpuan tapi di lapangan cukup tulangan minimum. Untuk tulangan bawah di tumpuannya minimum tapi di lapangannya pakai 10 200 ini
kebetulan sama ya. Tapi ini ada ilustrasi dia lebih rapat karena dia dibutuhkan akibat momen, sedangkan yang merah ini ya akibat kebutuhan minimum saja. Seperti itu. Ya, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.